Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami yang bertemakan model-model data. Sebelum kami memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Melani Dewi Kamta sebagai moderator sekaligus pembaca materi tentang model hierarki. Selanjutnya ada Denis Salsatiara, pembaca materi tentang model entity relationship. Selanjutnya ada Aji Maulana Nasution sebagai pembaca materi tentang object oriented model. Lalu ada Tata Putri Salsabila sebagai pembaca materi relasional dan Nindi Farah Fadila sebagai pembaca materi tentang model network. Baiklah, pembaca materi tentang model entity relationship akan dijelaskan oleh Denis Salsatiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Salsatiara dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang entity relationship. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Adapun tahapan atau metodenya yaitu tahap pertama, pada desain sistem informasi dengan menggunakan ini adalah menggambarkan model informasi atau jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Tahap berikutnya disebut desain logis, di mana data dapat dipetakan dalam model data yang logis seperti model relasional. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu yang pertama entitas. Entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Simbol entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik entitas tersebut. Jenis-jenis atribut yaitu ada atribut key, simple, multivalue, composite, dan derivatif. Yang ketiga adalah hubungan atau relasi. Hubungan antara jumlah atau sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Salah satu contoh kasus yaitu pada saat mendaftar buku di perpustakaan, buku yang memiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari data tersebut. Jawabannya adalah untuk entitas, objek berupa mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, buku. Untuk atribut, elemennya ditulis nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, dan judul pengarang, tahun terbit. Untuk relasi, himpunannya terdiri atas daftar dan pinjaman. Sekian penjelasan materi dari saya tentang entity relationship. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembaca materi tentang object oriented model akan dijelaskan oleh Aji Maulana Nasution. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana Nasution, nomor BP 16101155310511. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri serta definisi model orientasi objek. Definisi sistem orientasi objek adalah yaitu sebuah sistem yang dibangun dengan berdasarkan metode berorientasi objek, di mana sebuah sistem yang komponennya dibungkus atau dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dan komponen lainnya, dan dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya.
Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah yang merupakan kombinasi antara struktur dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur dan perilakunya. Kemudian ciri-ciri atau konsep dasar dari objek orientasi. Yang pertama itu objek. Secara sederhana, objek merupakan segala sesuatu yang dapat dibedakan satu sama lainnya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah objek. Contohnya manusia, mobil, hewan, tumbuhan, tempat, atau bahkan yang tidak bersifat fisik seperti kejadian atau konsep-konsep. Dalam bahasa teoritis OOP atau Object Oriented Program, objek berfungsi untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer yang berorientasi pada objek. Setiap objek memiliki dua ciri khas. Yang pertama yaitu atribut atau properti dan metode atau behavior. Contohnya yaitu seperti objek manusia dengan atribut tinggi, umur, berat, dan metodenya yaitu jalan, lari, dan lompat. Yang kedua adalah kelas. Definisi kelas yaitu template untuk membuat objek. Kelas merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek merupakan hasil instansis dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut sebagai instansis. Objek disebut juga sebagai instansis. Dalam bahasa teoritis objek orientasi program, kelas merupakan kumpulan atau definisi dan data dan fungsi-fungsi dalam satu unit untuk satu tujuan tertentu. Sebagai contoh, yaitu class of dog adalah suatu unit yang terdiri atas definisi, data dan fungsi-fungsi yang menunjukkan pada berbagai macam perilaku atau turunan dari anjing. Kemudian yang ketiga, properti. Properti atau atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Dalam kelas, atribut sering disebut sebagai variabel. Atribut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu instansis variabel dan kelas variabel. Instance variabel adalah atribut untuk setiap objek dari kelas yang sama. Setiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi setiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Kelas variabel adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai isinya yang sama. Yang ketiga yaitu metode atau behavior atau tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk menilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan tugas. Contohnya seperti objek manusia yang memiliki metode atau behaviornya yaitu seperti berjalan, lari, lompat, marah, dan sebagainya. Kemudian encapsulation atau pembungkusan. Salah satu ciri penting dari objek orientasi program adalah encapsulation. Definisi encapsulation secara teoritis adalah pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Variabel dan metode yang dimiliki oleh suatu objek bisa ditentukan hak aksesnya. Sebagai contoh, jam tangan. Dalam hal ini penting sekali untuk mengetahui waktu, sedangkan cara jam mencatat waktu dengan baik antara jam bertenaga baterai atau bertenaga gerak tidaklah penting untuk kita ketahui. Contoh lainnya yaitu dalam mengendarai motor misalnya. Pengendara hanya perlu mengetahui cara mengoper gigi tanpa perlu tahu bagaimana mesin bergerak berdasarkan operan giginya. Kemudian inheritance atau pewarisan. Inheritance merupakan pewarisan atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas lainnya. Kelas yang mewarisi disebut superkelas dan kelas yang diwarisi disebut subkelas.
Subclass bisa berlaku sebagai superclass bagi kelas lainnya, disebut sebagai multilevel inheritance. Sebagai contoh terdapat kelas mobil sport, mobil minibus. Mobil termasuk superclass, yaitu mobil sport, mobil minibus termasuk subclass. Hal ini dikarenakan mobil sport dan mobil minibus memiliki variabel dan metode yang dimiliki oleh kelas mobil, yaitu sama-sama memiliki variabel atau properti kendaraan seperti nomor mesin, nomor kendaraan, dan memiliki metode bisa berjalan, berbelok, dan mengerem. Kemudian polimorfisme. Polimorfisme adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Polimorfisme tidak bergantung pada pemanggilan subrutin. Metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesan tersebut dikirim. Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan gerak cepat, dia akan bergerakkan sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polimorfisme karena sebuah variabel tunggal dan program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda selagi program berjalan, dan teks program yang dapat memanggil beberapa metode yang berada di saat yang berbeda dalam memanggil yang sama. Polimorfisme juga bisa diartikan sebagai aksi yang sama yang dapat dilakukan terhadap beberapa objek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Dewi Kamta dari kelas manajemen 1 BP 19101155310025 ingin melanjutkan hasil presentasi yang berjudul model database hierarki. Model database hierarki merupakan model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree atau seperti pohon. Struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child atau parent. Setiap parent atau orang tua dapat memiliki banyak child atau anak, tetapi setiap child atau anak hanya boleh memiliki satu keluarga. Model hierarki dirancang dengan hubungan yang terstruktur sehingga memungkinkan dan mempermudah akses terhadap suatu data, memiliki kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model hierarki. Secara umum, model hierarki mempunyai dua jenis, yaitu hierarki struktural dan hierarki fungsional. Hierarki struktural adalah mengurai masalah kompleks yang diuraikan dalam bagian-bagian atau elemen-elemen menurut ciri atau besaran seperti jumlah, bentuk, dan warna. Yang kedua yaitu hierarki fungsional, menguraikan masalah kompleks yang menjadi bagian sesuai hubungan esensialnya. Misalnya, masalah pemilihan pemimpin yang diurai menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dengan alternatif pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat. Keuntungan dan kerugian model hierarki. 1. Keuntungan. Secara konseptual sederhana, kita harus melihat sesuatu objek sebagai sesuatu yang unik dan tidak bisa membuat generalisasi. Apabila kita tidak punya konsep, kita akan kesulitan merumuskan problem yang sepele dan bahkan tidak bisa memecahkannya. Yang kedua yaitu keamanan basis data. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk sengaja ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi yang kejadian baik secara disengaja maupun yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem. Yang ketiga yaitu kebebasan data. Ada dua jenis kebebasan data. Yang pertama yaitu logical data independence atau kebebasan data secara logika, yaitu perlindungan dari perubahan struktur logika suatu data. Logika data independence menunjukkan kepada kekebalan dari skema eksternal untuk perubahan-perubahan dalam skema konseptual. Yang kedua yaitu physical data independence atau kebebasan data secara fisik. Perlindungan data dari perubahan struktur fisik suatu data. Physical data independence menunjukkan kepada kebebasan dari skema konseptual untuk perubahan-perubahan dalam skema internal.
Yang keempat yaitu integritas basis data. Pengertian integritas basis data luas, mengacu pada kepercayaan dan sumber daya suatu sistem. Yang kelima itu basis data skala besar secara efisien. Ini menunjukkan bahwa setiap data memerlukan waktu dan pembuatan yang sangat lama, jadi membutuhkan waktu dan efisien yang lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu kerugian. Model ini memiliki banyak masalah yang menahannya sekarang bahwa kita memerlukan hubungan yang lebih canggih. Hal ini membutuhkan data yang berulang yang disimpan di berbagai intensitas yang berbeda. Database bisa sangat lambat ketika mencari informasi yang intensitasnya lebih rendah. Kita tidak lagi menggunakan linear media penyimpan data seperti kaset sehingga keuntungannya nol. Selanjutnya yaitu tingkatan data dalam sebuah model hierarki. Yang pertama yaitu bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Yang kedua adalah byte. Byte adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Yang ketiga yaitu file. File atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. File merupakan kumpulan byte yang merupakan makna. Yang keempat yaitu record atau baris adalah kumpulan item yang secara logika saling berhubungan. Yang kelima yaitu file. File atau tabel adalah kumpulan record yang sejenis dan secara logis berhubungan. Pembuatan dan pemeliharaan file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen yang memakai komputer. Yang keenam yaitu database. Database merupakan kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada masing-masing operasi dalam sistem informasi manajemen. Sekian hasil presentasi saya dan saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pembaca materi tentang model relasional akan dijelaskan oleh Tata Putri Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data relasional. Model data relasional ini ditemukan oleh E.F. Codd, yaitu suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi, yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Berikut beberapa istilah dalam model data relasional. Yang pertama, relation, yaitu tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua, atribut, merupakan nama dari kolom dalam tabel, merupakan ciri yang mengidentifikasi sebuah tabel. Ketiga, domain, merupakan suatu set data yang menggambarkan batas atau jumlah nilai dari satu atau lebih atribut. Yang keempat, tuple, merupakan baris dalam sebuah tabel. Yang kelima, degree, jumlah atribut atau kolom dalam sebuah tabel. Dan yang terakhir, cardinality, merupakan jumlah tuple atau baris dalam sebuah tabel. Dalam sebuah relation, dikenal juga dengan relational key. Relational key adalah atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Beberapa jenis relational key yang ada yaitu: pertama, super key, merupakan sebuah atau set atribut yang mengidentifikasi sebuah baris. Yang kedua, candidate key, atribut pada tabel yang merupakan data unik. Yang ketiga, primary key, yaitu sebagai ID dalam sebuah tabel. Contohnya, tabel mahasiswa, primary key-nya yaitu NIM. Selanjutnya, foreign key, yaitu sebuah ID penghubung yang merupakan primary key di tabel lain. Contohnya, tabel produk. Primary key-nya yaitu produk ID. Selanjutnya, alternative key, yaitu atribut unik namun bukan dijadikan sebagai primary key. Contohnya, tabel mahasiswa, yaitu nomor KTP, nomor HP. Selanjutnya, beberapa kelebihan model data relasional dan beberapa kekurangan model data relasional. Yang pertama, kelebihan data relasional yaitu kecepatan dalam mengakses data,
data yang terkenal lebih akurat, struktur datanya yang mudah dilakukan modifikasi, kemudahan dalam membangun maupun memodifikasi program pada aplikasi. Selanjutnya, kekurangan modul data relasional yaitu pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antar tabel. Terus, pengguna harus menguasai SQL. Sekian penjelasan saya tentang model data relasional. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, pembaca materi tentang model network akan dijelaskan oleh Nindi Farah Fadilah. Pengertian model network. Model network adalah sebuah model atau frekuensi data di jaringan dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Nah, setiap lapisan ini terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh selain komponen agar bisa komunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan kata lain, dibuatnya network model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh produsen perangkat atau vendor. Manfaat model network adalah 1. Supaya kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, membantu memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Keempat, istilah-istilah yang didefinisikan seperti application, transport, network, fungsional dasar dari hubungan jaringan yang beda. Yang kelima, agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang terakhir, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor.